Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Swastika Andini, NPM 1951020421, Prodi Perbankan Syariah, kelas C semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu Pitrawati. Soal nomor 1 yaitu sebutkan 3 bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Pandemi COVID-19 ini membuat teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemi membuat banyak hal menjadi berubah, salah satunya dalam hal teknologi e-commerce semakin populer. Kalangan UMKM dipaksa untuk lebih melek teknologi yang berkecimpung dunia digital agar bisnis tetap bisa berjalan walau di masa pandemi. Pandemi juga memaksa percepatan sektor pendidikan. Pembelajaran sekolah jarak jauh ini memaksa anak-anak dengan dibantu orang tua untuk akrab dengan internet. Oleh sebab itu, akses internet dan teknologi di Indonesia belum merata di semua wilayah. Beberapa anak di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat mengakses internet dengan mudah. Mereka harus berusaha susah payah mencari tempat yang dapat menjangkau internet agar dapat melaksanakan sekolah daring. Teknologi yang juga mulai berkembang pesat di masa pandemi saat ini adalah teknologi kecerdasan buatan dan robot yang telah berjalan selama lebih dari 6 bulan ini. Dengan adanya peraturan pemerintah menjaga jarak atau PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka banyak startup dan periset mencoba bermacam cara untuk berinovasi membuat robot agar bisa mengurangi kontak dengan sesama manusia. Teknologi yang memiliki kegunaan tanpa sentuh kini sudah mulai banyak digunakan, khususnya di tempat umum. Teknologi ini juga dapat digunakan di bidang sektor pertanian hingga pertambangan yang dilakukan jarak jauh. Dengan adanya perkembangan teknologi dan masyarakat dapat dengan terbiasa menggunakan teknologi tersebut, maka akan lebih mudah dalam menjalani pekerjaan secara jarak jauh. Yang kedua, sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Jawabannya adalah physical security adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran atas askes tanpa otoritas dan bencana alam. Yang kedua, personal security adalah keamanan informasi yang berhubungan dengan keamanan personil, biasanya sering berhubungan dengan ruang lingkup physical security. Yang ketiga, operational security adalah keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan keamanan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Soal nomor 3 yaitu sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jelaskan. Yang pertama yaitu fungsi dari manajemen pemasaran, lalu transaksi yang terjadi yaitu pemasaran iklan, pemasaran produk, pemasaran order, penerimaan order, dan pengiriman order. Selanjutnya yaitu pengendalian operasional yaitu retur tenaga penjual, pelatihan penjual, penjadwalan promosi, pemantauan penerimaan produk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengendalian manajemen, yaitu rencana pemasaran mencakup segmentasi dan penetapan pasar sasaran, analisis perilaku konsumen, dan bauran pemasaran. Lalu perencanaan strategi, penentuan pasar baru, perumusan strategi pemasaran baru dalam rangka menangani persaingan pasar, yaitu fungsi dari manajemen produksi. Yang pertama yaitu penerimaan pemesanan produk, pelabelan produk jadi. Yang selanjutnya itu pengendalian operasional, pemantauan produk, proses perakitan, dan proses pelabelan. Terus yang ketiga, pengendalian manajemen yaitu evaluasi kinerja produk bagi segi biaya, rencana produksi, dan sumber daya. Selanjutnya perencanaan strateginya, pertimbangan alternatif cara
cara produksi termasuk pemanfaatan TI. Yang ketiga, fungsi dari manajemen logistik. Transaksi yang terjadi, pemesanan bahan dan suku cadang, pencatatan penerimaan bahan baku atas suku cadang, pengendalian operasionalnya, pemantauan keterlambatan dan pembelian, keterlambatan pengiriman produk ke konsumen. Pengendalian manajemennya yaitu evaluasi kinerja persediaan. Perencanaan strateginya, strategi distribusi baru dan pengelolaan logistik. Soal nomor 4 yaitu jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Jelaskan. Dalam penyelenggaraan sistem informasi manajemen, mensinyalir 2 masalah pokok yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan SIM, yaitu perbedaan gaya manajemen dan partisipasi. Sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat banyak gaya manajemen. Sistem informasi yang dirancang untuk gaya manajemen partisipasi tidak akan sesuai dengan perusahaan yang menerapkan gaya otoriter. Yang kedua yaitu merespon manusia terhadap komputerisasi. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.